Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hajiku dengan NIM 921424123. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah yang diampu oleh Ibu Justina Hiola SE AK MSA CA. Baik, di video ini adalah bagian dari seri pembelajaran akuntansi keuangan yang membahas tentang aset tak berwujud atau intangible asset. Materi ini telah disesuaikan dengan PSAK 19. Terdapat 5 tujuan pembelajaran yang dibahas dalam video tersebut, yaitu yang pertama, karakteristik, penilaian, dan amortisasi aset tak berwujud. Yang kedua, akuntansi untuk berbagai jenis aset tak berwujud. Yang ketiga, isu akuntansi terkait dengan goodwill. Yang keempat, prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tak berwujud. Yang kelima, akuntansi dan penyajian biaya penelitian dan pengembangan atau lead bank. Aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan sulit untuk dicairkan. Terdapat 6 jenis aset tak berwujud, yaitu yang pertama pemasaran, yang kedua pelanggan, yang ketiga seni, keempat kontrak, kelima teknologi, dan keenam goodwill. Penilaian aset tak berwujud dibedakan antara yang dibeli atau dicatat menggunakan harga perolehan dan yang dihasilkan secara internal, biaya fase penelitian yang diakui sebagai beban, biaya fase pengembangan ada yang diakui sebagai beban dan ada yang dikapitalisasikan jika memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Amortisasi aset tak berwujud dilakukan untuk aset dengan umur terbatas, sedangkan aset dengan umur tak terbatas tidak diamortisasi tetapi harus diuji penurunan nilainya setiap tahun. 6 kategori utama aset tak berwujud, yaitu yang pertama, aset tak berwujud terkait dengan pemasaran, misalnya merek dagang. Aset tak berwujud terkait dengan pelanggan, yaitu contohnya daftar pelanggan. Aset tak berwujud terkait dengan seni, misalnya itu hak cipta. Aset tak berwujud terkait dengan kontrak, contohnya yaitu waralaba. Aset tak berwujud terkait dengan teknologi, itu misalnya paten. Selanjutnya yaitu kita masuk pada goodwill. Goodwill timbul dari kombinasi bisnis yang dihitung sebagai selisih lebih antara biaya perolehan dan nilai wayar aset bersih yang teridentifikasi. Prosedur penurunan nilai aset tak berwujud tergantung pada jenis aset, yakni umur terbatas atau tidak terbatas. Aset tak berwujud dilaporkan sebagai item terpisah dalam laporan posisi keuangan. Biaya riset dan pengembangan atau lead bank tidak otomatis merupakan aset tak berwujud. Biaya penelitian selalu dibebankan, sedangkan biaya pengembangan dapat dikapitalisasikan jika memenuhi kriteria tertentu. Biaya awal untuk operasi baru, kerugian operasi awal, dan biaya iklan yang diperlukan mirip dengan akuntansi untuk biaya lead bank, yaitu dibebankan pada saat terjadi. Sekian review dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.